kayaknya sih yang gue denger, karena tangga itu kan berisik ya kalau dilangkahin, karena dia lari kan kondisinya. Dia kayaknya belum nyampe atas, dia langsung turun lagi, kondisi ketakutan dan panik. Bahkan sampai jatuh dari tangga itu. Sepupu sampai jatuh? Iya, saking dia panik dan takutnya. Langsung masuk ke kamar. Gue sama sepupu gue satu lagi ngelepas sejalan ke belakang. Dan kita langsung masuk kamar. Kenapa lu? Mumun. Dia ngeliat pocong lagi bang? Dia ngeliat lagi sosok pocong itu. Ketika gue lagi jalan, ini kan lu pohon mangga ya? Iya. Gue bingung. Kok di pohon mangga gue ada yang jemur daster warna putih? Kisaran jam berapa tuh bang? Jam 1 malam? Antara jam 12:30 atau jam 1 gue lupa. Ada yang jemur daster warna putih. Kenapa gue bilang jemur? Karena daster itu dari atas ke bawah ngampleh sini bang. Sampai ke... Ngampleh di ubin nih. Kain kalau ngampleh gimana sih? Ya sampai ke tanah gitu ya, nyamper. Padahal ini jaraknya waktu itu dahnya tuh jauh, sekitar 2 meteran. Gue bingung. Kan ada jemuran. Tapi gue belum notice. Ketika gue notice nengok ke atas, kuntilanak udah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Kali ini gue udah bersama dengan narasumber. Dan kebetulan memang gue langsung podcast di tempat kejadian horor ini, di rumah narasumber. Narasumber gue ini mengalami banyak kejadian-kejadian horor di rumah ini dan juga di rumah kakeknya. Dan nanti juga narasumber akan mengirimi nih dokumentasi pribadinya, spot-spot mana aja nih yang penunggu itu menempati rumah ini. Ya udah, gue juga udah penasaran nih cerita lengkapnya dari narasumber. Ya udah, langsung aja kita kenalan lagi nih sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Fairuz. Waalaikumsalam Bang Aris. Makasih banyak nih Bang udah diterima bertamu nih. Wah, gue yang thank you banget nih udah jauh-jauh mau di kesini nih. Sama-sama Dari apa Jagakarsa ya Bang? Jagakarsa. Iya, jauh-jauh ke Pondok Kacang nih. Dari Jaksel ke Tangsel ya. Tangsel, beda tang sama jaknya ya. Makanya, tapi sama anak selatan gitu. Bang Fairuz, tadi kita sempat ngobrol sebentar kan. Betul. Tentang pengalaman horor yang lu alamin di rumah ini. Apa aja nih Bang yang lu alamin di rumah ini Bang? Sebenarnya banyak, cuman gue kasih spill yang epic ya Bang ya. Iya. Salah satu di belakang kita ini sebenarnya bekas pohon mangga. Pohon mangga ini memang tumbuh dari biji Bang, jadi tebel lah, gede gitu dahannya. Dulu tuh ada sosok yang mampir nangkring sini dan gue sempat mergokin. Sebenarnya nggak sengaja sih mergokinnya, karena gue terheran-heran ada yang jemur daster warna putih di pohon mangga gue sampai ngampleh di Ke tanah ini. ubin, posisi ubin ini. Dan ternyata itu adalah kuntilanak Bang. Tapi Bang ditahan dulu nih Bang ceritanya nih. Ini Siap. horor banget nih semua cerita dari Bang Fairuz. Gue juga udah gak sabar nih dengar cerita lengkapnya dari Bang Fairuz. Dan buat teman-teman jangan di skip video ini, nonton sampai habis karena cerita yang bakal dibawain sama Bang Fairuz ini itu horor banget nih dari sekian ceritanya nih. Dan sebelum gue lanjut ke cerita Bang Fairuz, buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Bang Fairuz mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Dan terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor kisah nyata seperti Bang Fairuz ini. Ya udah, gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya Bang. Ya oke. Kisah ini gue tarik sejarahnya dulu ya, lokasi ini ya. Dulu menurut cerita dari nyokap, kebetulan memang tanah ini dibeli oleh engkong gua ya, dari pihak nyokap. Itu kalau nggak salah tahun 76 apa 77 gitu, gue lupa. Nyokap juga masih kecil sih karena nyokap kelahiran tahun 70. Ya. Di sini ada luas tanah sekitar 1200 something, karena anak-anaknya engkong gue ada 4. Jadi tanah ini dibagi 4 untuk anak-anaknya. Pertama yang ngebangun
sebelah depan ini tante gue anak tertuanya. Lalu baru nyokap bangun tahun 97, karena nyokap nikah tahun 95, gue lahir 96, akhirnya 97 bangun rumah ini. Ini menurut kesaksian nyokap dulu ya. Dulu tuh karena kan pintu kita sini dari kayu-kayu jati gitu ya, yang tebelnya ampun-ampunan tuh. Nah, jadi kalau orang nutup pintu itu berasa bunyinya bang. Iya, keras banget pasti kan. Berasa bunyinya. Dikiranya nyokap tuh bokap gue pulang. Oh ayah udah pulang nih gitu. Ternyata bukan. Jadi memang pintu samping sini sering buka tutup sendiri. Pintu samping yang ini? Betul. Itu kisaran lo umur berapa nih bang? Itu umur gue 3 tahunan, 4 tahunan, 5 tahun. Masih bocah banget lah dulu. Nah, kalau dari nyokap kayak gitu. Dari bokap, karena dulu sini masih hutan juga kan tempatnya, bahasanya tempat jin buang anak lah kalau orang dulu ya bahasanya. Itu bokap sering dengar kayak ada orang apa dari plafon tuh gerak-gerak terus dup jatuh di lantai. Dikirain bokap gue itu maling karena kan masih banyak lahan kosong, masih kampung banget lah intinya lah. Sampai bokap gue tuh punya stick baseball samurai, mungkin untuk bela diri ya. Waspada lah. Betul. Nyata bokap gue keluar dari kamar bukan itu, nggak ada apa, kosong. Nggak ada. Tapi suaranya jelas. Karena memang menurut sejarahnya ternyata rumah yang dibangun orang tua gue ini dulunya itu akses mereka lalu lalang. Ibarat kalau kita mah jalan raya kita ya. Namanya ini bagi mereka gitu. Jadi adalah aktivitas makhluk astral di rumah ini gitu. Memang sifatnya sedikit mengganggu ya, karena ya pintu tiba-tiba ketutup, kita nyangkain anggota keluarga dong. Yang ada tiba-tiba bergerak dari plafon dan jatuh ke bawah, kita mengiranya maling atau apa gitu ya, atau orang. Karena kalau hewan kayak kucing, kayak musang itu nggak seheboh itu suaranya. Tikus pun juga kan kecil ya suara aktivitasnya. Nah itu menurut saksian orang tua gua. Itu sih salah satunya ya. Masih ada beberapa lagi cuman nggak terlalu signifikan lah. Kalau kesaksian gua, ketika gua usia 3 tahun, gua pernah habis mandi di kamar mandi orang tua gua. Itu kan kamar mandi pakai bathtub ya. Gue habis sikat gigi lalu boker. Sikat gigi gue ini ada di pinggiran bathtub. Katakanlah ini bathtubnya ya, ini pinggirannya. Sikat gigi gue tiba-tiba jatuh. Gue posisi lagi pup. Memang kloset yang duduk ya. Tiba-tiba ada mbak-mbak berjubah merah. Dia belakangin gua, lalu ngambil sikat gigi gua dan naruh balik ke sini. Ditaruh lagi? Ditaruh lagi ke tempat semula sikat gigi gua terakhir gua taruh. Lalu dia posisi ngebelakangin gua. Begini ya, ini posisi punggungnya dia ya. Tiba-tiba dia terbang dan masuk ke bathtub. Tembus. Nyebur aja tuh. Nyebur, tembus. Di kamar mandi nyokap ini. Iya. Kalau gue lihat dia bentuknya solid ya, padat gitu ya, nggak tembus pandang atau hologram itu enggak. Cuma logikanya adalah, ini ketika gue dewasa gue menelaah ya, kalau dia itu padat, harusnya dia masuk ke bathtub, air gue bergelombang nggak? Iya pasti. Nah, ini enggak. Air gue masih tenang bekas gue mandi dan sikat gigi, itu doang. Nggak ada gelombang yang lebih signifikan, nggak ada. Itu kisaran umur gue 3 tahun atau 4 tahun, gue masih kecil banget. Dan sosok itu membelakangi lu bang? Betul. Ketika gue mulai tumbuh, mungkin sekitar umur 5 atau 6 tahun, dimana memang
di rumah saudara gue ini tadinya di sini ada pohon mangga, di sini juga ada pohon mangga. Ini tepat belakang kita ada pohon mangga juga. Dan situ kan pohon rambutan dulu mungkin belinya cangkok kan kali ya, jadi nggak terlalu besar gitu. Ketika gue sebelum gue ada pengalaman itu, gue cerita tuh ke orang tua gue, ke tante gue soal perempuan berjubah merah di kamar mandi itu. Cuman mereka bilang nggak apa-apa, bilang aja kalau ketemu lagi Ius nggak ganggu kok. Oke, gue terapin tuh. Ketika gue udah mulai tumbuh sekitar umur 5 atau 6 tahun, gue habis main di rumah saudara gue. Memang kondisinya mau azan maghrib. Nah, ketika gue pulang lagi lari, gue melihat sosok kakek-kakek di depan pohon rambutan ini, pakai baju jubah putih, jenggotan putih ubanan gitu ya. Gue cuman bilang Yus nggak ganggu kok. Habis itu gue langsung masuk dan gue cerita ke orang tua gue. Lu ngeliat persis di sini nih. Persis. Gue langsung cerita ke orang tua gue, dan memang sebelumnya orang tua gue udah diceritakan soal daerah ini. Ternyata beliau salah satu penguasa daerah sini. Oh, sesepuh sini lah. Betul. Ada satu lagi bang, yang lebih kuat di sini. Dalam arti dia lebih lama ya mendiami lokasi ini, tuh ada di pohon mangga sini. Pohon mangga yang itu? Iya, sebelumnya itu pohon kebembem. Mangga kue ini tuh yang wanginya naujubillah tuh. Sebelumnya pohon itu. Cuma ketika saudara gue membangun rumah, otomatis ditebang. Yang nebang itu sempat dihampiri di mimpi. Oh, si tukang kebunnya ini? Betul. Balikin rumah gua, kata nenek-nenek tersebut. Kita nggak tahu sebelumnya kalau ternyata nenek-nenek itu mendiami lokasi itu. Karena memang kita cuma disebutkan orang tua gua ada satu lagi sosoknya nenek-nenek yang menguasai daerah sini. Tapi kita nggak dikasih tahu lokasi di mana, hanya dibilang di sini gitu. Disampaikanlah ke saudara gua. Lalu dengan inisiatif saudara gue ngebalikinnya dengan pohon mangga apel cangkokan. Karena nggak terlalu besar. Khawatir kalau besar itu dari biji ya tumbuhnya itu dahannya tuh gede banget bang, kayak pohon mangga yang ini. Yang ini gede banget sebenarnya, makanya sempat ngerusak keramik ini kan. Nah itu ketika gue mulai beranjak sedikit agak gedean. Ketika gue udah SD nih, gue ada 2 sepupu cowok juga yang sepermainan lah ibaratnya ya. Yang pertama si A ini kelahiran tahun 95, gue 96, dan satu lagi si C kelahiran 97. Jadi kita kalau lagi ada acara keluarga atau lagi lebaran itu main bareng lah di rumah kakek gue, engkong gue di Kebayoran Lama. Suatu ketika orang tua kita lagi ngider lebaran nih bang, cuman memang di situ masih banyak saudara ya, jadi mungkin agak larut ngider lebarannya buat silaturahmi maaf-maafan. Ketika gue bertiga lagi nonton TV, itu mungkin umur gue 5 tahun ya atau 6 tahun ya, kayaknya gue dari TK gede mau ke SD ya. Gue ngeliat engkong gue itu jalan dari arah kamarnya ke dapur. Gue ceritain dulu denahnya ya. Kalau dari pintu samping itu pas masuk ada perempatan. Kalau lurus mentok ke arah akuarium, belok kanan ke kamar sepupu gue, engkong gue sama kamar nyokap gue. Waktu nyokap gue masih tinggal di situ ya. Belok kiri ini ke arah TV dan dapur. Ruang TV yang tempat gue bertiga lagi nonton. Yang dapur ini melewati ruang TV itu. Gue ngeliat engkong gue lewat. Gue bilang, karena gue manggilnya Abi ya, Abi, Yus mau nyusu, bikinin susu dong. Diem, nggak ada sautan sama sekali. Nyaut, iya nanti sebentar, itu nggak ada, diem. Namanya gue masih kecil, gue agak maksa. Gue tarik-tarik celananya sampai nggak sengaja pelorot. Gue ngeliat bokong engkong gue itu
korengan pada saat itu. Kalau gue menganalisa sekarang itu, gue menelaah sekarang itu busuk. Lalu gue nyeletuk, ih abi korengan ya. Gak lama gue ngomong kayak gitu, engkong gue dari belakang ngomong sambil jalan, Yus ayo nyusu. Yang di dapur. Otomatis gue hampirin engkong gue. Loh, abi di sini. Bukan abi udah di dapur. Seketika engkong gue lari ke dapur. Dan ternyata nggak ada. Wah, gila. Sosok itu langsung hilang, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Wujudnya persis, pakai kaos singlet, celana pendek sedengkul, pakai sendal dalam rumah, persis kayak engkong gua. Bener-bener nyerupain engkong lo gitu bang. Bener-bener. Jadi kejadian yang lu alami gue juga ngalamin ya. Iya. Yang lu ngalamin Gua di rumah ngalamin nenek rumah lu, nenek gua, ya. iya gue juga ngalamin. Kalau menurut yang gue alami itu, ada lagi versi sepupu gue. Dulu itu sekitar gue kelas 3 atau kelas 4 itu lagi zamannya Smackdown. Begadang dong kita, semangat nih nonton Iya, Smackdown. malam karena siarannya. Iya, mumpung lagi momen acara keluarga, kita nginep rame-rame kan di rumah engkong. Kita nonton TV lah, nungguin Smackdown. Gua ceritain sedikit ya, rumah engkong gue tuh tingkat, tapi pakai tangganya yang spiral. Iya, kayak busi gitu kan. Iya, nah contoh ini tangga spiral, ini posisi gue tidurannya gini nih, kayak numpang pala gitu sambil nonton TV, miring ya. Ini sepupu gue yang kelahiran 95, yang paling depan kelahiran 97. Iya. Kalau tangga spiral itu ada orang lewat pasti goyang, getar. Iya, berasa banget suaranya. Berasa. Dari suara, dari getaran yang gue berasa. Ini suaranya nggak ada. Gue ngerasa nih, getar. Sekali gue nengok, gue ngongok, nggak ada apa-apa. Biasa aja. Itu berulang sampai gue ngerasain sekitar ke-7 atau ke-8 kali. Gue baru nengok ke atas lagi, itu masih nggak ada apa-apa. Gue penasaran gue tuh tinggi banget. Sampai pas gue lagi nungguin iklan Smackdown itu, gue bilang ke sepupu gue, karena gue manggil abang kan, bang, kita ke atas yuk main Smackdown dulu. Waktu itu Batista lawan Triple H, gue inget banget. Ketika gue bilang kayak gitu, emang kenapa, kata dia, ya kita main dulu karena PS di atas posisinya, main PS di TV atas. Kita main dulu, siapa yang menang nih, ntar kita cocokin di TV siapa yang menang. Berangkatlah kita ke atas. Posisinya sepupu gue duluan nih, yang kelahiran 95. Gua lalu sepupu gua yang kelahiran 97. Kita berbaris lah naiknya. Pas kurang dari 2 atau 3 anak tangga kita menuju ke atas, sepupu gua diem, berhenti, nge-freeze, cuman bengong. Sepupu lu lihat apa tuh bang? Gue bilang, ayo maju buruan naik. Gue sedikit penasaran juga, dia ngat apa sih sebenarnya. Karena memang disclaimer, gue waktu kecil itu tipikal anak yang agak tengil ya, agak songong gitu. Sesuai sama baju gue, belagu songong lu gitu. Agresif lah. Iya, agresif ya. Nah, ketika gue udah paksa gitu, tiba-tiba sepupu gue kayak, enggak, udah kita gak usah main PS. Turun. Gue maksa. Orang gue mau main PS, udah ayo lu takut lawan gue. Main Smackdown maksudnya. Mungkin dia antara panik dan takut ya. Dia langsung merosot di tiang tangga spiral itu. Langsung nangis, lari ke kamar. Kita nggak jadi nonton Smackdown. Sampai kamar, gue sama sepupu gue bingungan. Kenapa sih ini anak? Pas kita tanya di kamar, lu kenapa bang? Mumun. Pocong mumun. Kan belum tayang. Nanti besok pagi tayangnya. Ternyata yang dia lihat itu pocong. Dia ngeliat pocong di lantai 2.
Karena dulu kan ada sinetron Pocong Mumun ya. Pocong Mumun Jadi kita dulu, menyebut iya, itu iya, Mumun iya. gitu. Itu kejadian yang sepupu gue alamin. Iya, iya. Lalu gue pernah ngalamin kalau orang Betawi zaman dulu itu kan, karena gue asli Betawi ya. Betawi zaman dulu itu kan kamar mandi untuk lu mandi sama lu boker itu kan kepisah ya. Kok cuman di ruangan yang sama tapi disekat doang kan. Dan plafonnya sama karena lampunya satu. Gitu. Ketika gue lagi boker, ini ada yang nyiramin gue dari kamar mandi yang untuk mandi. Iya. Gue nggak ngintip memang, cuman gue bingung kok pintunya nggak kebuka, karena memang pintu itu diselot. Untuk bukanya itu harus buka slotnya, itu berisik sebenarnya, dan nutupnya pun lagi berisik, dan engselnya mungkin udah agak karat jadi ngek gitu. Bunyi ya intinya kalau pintu itu kebuka. Ketika gue selesai, sepupu gue masih main PS, karena kita kondisi lagi main PS. Gue marah-marah, lu yang nyiram gue ya? Enggak, apaan sih, gue main PS dari tadi sama dia. Lu sama gue main PS, ngotot. Oke, gue cuekin. Sepupu gue yang kelahiran 95 ini boker juga. Karena memang aktivitas kita pagi tuh biasanya boker dulu gitu, kita bertiga nih ganti-gantian. Dia juga sama, disiram juga Dari kamar mandi sebelah. betul, tapi dia nggak notice kok pintu itu kebuka tutup, dia nggak notice di situ. Karena dia bingung, lu nyiram gue dari mana? Kok pintu nggak kebuka? Gue nggak nyiram, gue main PS. Dia nuduh sepupu gue satu lagi, sama gue main PS. Ngotot sampai, demi Allah kagak, sumpah pocong dah. Karena memang masih bocah ya. Sepupu gue yang terakhir nih, yang kelahiran 97, pas dia lagi boker juga disiram, dia inisiatif ngintip. Mungkin karena dia ngerasa dia yang terakhir nih. Siapa sih yang nyiram, dia mau tahu. Pas dia manjat ngelongok, Mumun. Astaga. Dia lari sambil nangis dalam keadaan belum pakai celana. Celananya masih ketinggalan di kamar mandi. Kita bingung, lu kenapa? Mumun. Dia langsung lari ke kamar. Gila banget. Itu kondisinya kata dia kayak orang meninggal kan, begini nih orang meninggal ya. Itu goyang-goyang gini tapi sambil naik turun badannya, melayang, karena di bawahnya dibungkus. Matanya ini nyalanya merah kayak api, mukanya hancur. Gue kalau cerita itu Iya bang tuh. gue kalau inget-inget momen itu ya, waduh, gimana gitu. Kan itu memang bukan gue yang ngalamin sih, tapi gue ada di situ masalahnya. Gitu. Ini belum selesai, kita akhirnya tidur sampai agak siangan. Karena kita abis nangis bertiga takut, ketiduran sampai agak siangan. Gue inisiatif mau makan, tapi gue takut, jadi gue lebih milih nggak makan, tunggu diambilin atau diajak ke dapur, karena ke dapur itu ngelewatin kamar mandi itu. Hari berlalu, ketika udah subuh nih dari kejadian itu. Ketika habis sholat subuh, kita kan sholat subuh berjamaah ya. Gue masih pengen main PS dari pagi, karena gue mau ngajain saudara gue juga. PS-nya dia habis diinjak sama bokapnya karena dia main PS mulu. Akhirnya gue bilang, bang, kita main PS yuk dari pagi sampai sore. Gue mau tahu nih PS-nya dia masih berfungsi normal apa enggak gitu, karena dulu buat bancengan aja sih. Yaudah, lu beresin sarung sama sejadah. Oke, gue berdua sama sepupu gue yang kelahiran 97 beresin sarung sama sejadah. Gue lagi ngelipetin, dia ke atas buat nyiapin PS, ngeluarin dari laci, nyalain TV segala macem sama kipas ya. Kayaknya sih yang gue denger, karena tangga itu kan berisik ya kalau dilangkahin, karena dia lari kan kondisinya. Dia kayaknya belum nyampe atas, dia langsung turun lagi, kondisi ketakutan dan panik. Bahkan sampai jatuh dari tangga itu. Sepupu sampai jatuh? Iya, saking dia panik dan takutnya. Langsung masuk ke kamar. Gue sama sepupu gue satu lagi ngelepas sejadah, lihat-lihatan. Dan kita langsung masuk kamar. Kenapa lu? Mumun.
Dia ngeliat pocong lagi bang. Dia ngeliat lagi sosok pocong itu. Lu tau lagi ngapain? Lagi diri persis di anak tangga terakhir. Sosok itu. Iya. Mungkin itu yang bikin dia lebih shock ya. Makanya dia langsung cabut gitu, panik dan nangis gitu. Ini kondisi orang tua kita udah pada masuk kamar. Karena setelah zikir doa terakhir, kita biasanya memang yang beresin sejadah sama sarungnya. Dan itu emang agak heboh. Cuman kita bertiga memang salahnya ya mungkin menutupi apa yang kita alami gitu ya. Salahnya kita gitu. Ini kondisi ketika engkong gue sudah meninggal. Karena engkong gue meninggal tahun 2001. Itu sih sedikit pengalaman gue di rumah engkong gue yang sama kayak lu alamin juga. Iya, angker banget. Cuman sebenarnya yang lebih banyak lagi di sini karena gue memang tumbuh dari gue kecil di rumah ini, di tempat ini. Ketika gue SMP, gue pernah dengar kayak ada orang lari di atas genteng. Di rumah ini. Itu kayak bener-bener orang lari. Dulu gue tidur di kamar sini karena kamar gue yang sekarang belum ada, belum dibuat. Gue sering dengar orang ngobrol di sini, rame. Kayak orang rame lagi ngobrol. Kayak kita aja gini, cuman mungkin kondisinya lebih rame. Kita kan di sini bertiga ya, mungkin lebih rame lagi. Suara orang ngobrol, tapi gue nggak tahu, nggak ada orang. Karena kondisi malam. Dulu zaman HP gue tuh Asia Hidayah. Gue ngeliat jam 2, jam 1. Tapi lu denger banget kalau di sini orang ngobrol di sini. Kadang ini kan jalanan Ubin, kalau kita jalan pakai sendal bunyi ya. Oke, ada yang jalan nih dari sini, srek sampai situ. Dulu sih gue nggak berani ngintip, sama sekali nggak berani. Waktu gue SMP, karena ketika gue SMP itu gue udah mengetahui hal-hal tersebut. Jadi sifat songong tengil gue agak jiper lah, ibaratnya ya. Cuma pernah satu ketika gue dengar ada suara orang ngobrol di sini. Tapi ngobrolnya itu ada suara anak ayam bercicit gitu lah. Oh, anak ayam pitik nih. Iya, bercicit gitu. Gue ngintip buka hordeng. Ada perempuan sini. Di sini bang. Persis di sebelah lu situ bang. Iya. Karena memang dulu histori ini memang pohon jambu juga, tapi beda pohonnya ya. Di situ. Karena itu kan dari kamar yang sini buka hordeng langsung ke sini arahnya. Iya. Pakai baju putih, rambutnya agak keriting, kayak nggak pernah disisir gitulah, acak-acakan, tapi panjang banget sampai pantat. Itu gue seketika nahan nangis, nahan teriak, karena kayak nggak bisa teriak gitu, kayak gue ada di ruang hampa gitulah. Tapi gue masih bisa gerak, cuman badan gue tremor semua. Gue langsung tiduran. Gue waktu itu nggak hafal ayat kursi. Nah, bokap gue tuh kalau gue ketakutan, dia nempelin kayak spanduk ayat kursi di pintu. Karena memang kamar ini connecting ke kamar nyokap sama bokap gue. Gue baca ayat kursi pakai selimut sambil tremor. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai selesai. Itu 3 kali gue baca, gue masih gemeteran. Gue baca lagi sampai yang ke-7, gue udah mulai agak tenang. Baru gue pindah ke kasur. Itu tremor terdahsyat yang pernah gue alami. Pas gue SMK, waktu gue SMK tuh gue seneng banget nonton konser musik-musik kayak band-band gigs ya, kayak 13, Sweet as Revenge, Rocket Rockers, gitu-gitu ya. Itu kan biasa ada di acara kayak High Day, Jack Cloud. Wih, zaman dulu kan keren ya. Keren. Gue pulang nonton konser sekitar jam 12:30 atau jam 1 lah, gue lupa. Karena memang udah ganti hari ya. Gue habis masukin motor, ngambil kunci gembok ke dalam, gue gembok pagar. Karena memang di sini tradisinya begitu, yang terakhir masuk dia yang gembok. Ketika gue lagi jalan, ini kan lu pohon mangga ya? Gue bingung.
kok di pohon mangga gue ada yang jemur daster warna putih. Kisaran jam berapa tuh bang? Jam 1 malam? Antara jam setengah 1 atau jam 1 gue lupa. Ada yang jemur daster warna putih. Kenapa gue bilang jemur? Karena daster itu dari atas ke bawah ngampleh sini bang. Sampai ke Ngampleh di ubin ya. Kain kalau ngampleh gimana sih? ya sampai ke tanah gitu ya, nyemper. Padahal ini jaraknya waktu itu dahannya tuh jauh, sekitar 2 meteran. Gue bingung. Kan ada jemuran. Tapi gue belum notice. Ketika gue notice nengok ke atas, kuntilanak lagi begini. Matanya ngeliat ke gue. Mata lu langsung bang? Ngeliat gue langsung. Cuman maaf, posisi matanya tuh nggak sinkron. Nggak kayak kita di sini ya. Agak ngondoi ke bawah, di pipi gitu, hancur. Tapi matanya itu nyala kayak merah api gitu nyalanya. Lagi begini. Gue refleks kayak mau buka celana, mau ngencingin pohon. Sebenarnya nggak boleh. Karena itu kan mungkin gue kayak nantangin ya. Tapi memang dulu gue pernah ketemu, bukan ketemu ya, dikasih tahu sama omnya teman gue pas gue lagi SMK. Gue main, kalau ketemu gitu-gitu, dia kan perempuan, lu pura-pura buka celana aja katanya. Tadi kabur, karena logikanya kayak lu ketemu perempuan manusia nih, lu buka celana, kabur nggak tuh perempuan? Kabur kan kata dia. Karena gue refleks kayak gitu, ingat kata-kata omnya temen gue. Sebenarnya emang nggak boleh, karena gue nantangin jatuhnya. Cuman gue ngeliat kainnya tiba-tiba naik dan dia terbang. Dia langsung terbang gitu? Dia langsung terbang. Itu gue kalau nggak inget, gue diajarin sama orang tua gue, kita tinggal di sini nggak boleh takut sama jin, karena kita derajatnya lebih tinggi dibanding jin. Kalau gue nggak inget ajaran orang tua kayak gitu, mungkin gue udah pingsan bang. Pada saat itu gue langsung inget emak gue. Jadi emak gue salah satu power gue, kekuatan gue ketika gue ketemu mereka ini. Gue inget emak gue nggak boleh takut. Karena gue nggak ganggu dong. Karena gue ngeliat dia awalnya, bukan gue yang ngusik, woi mana keluar lu, nggak gitu. Karena gue habis gemuk pagar, gue ngeliat. Akhirnya setelah gue lulus SMK, habis pilpres tuh 2014, gue nyoblos. Itu masih ada fotonya, foto gue habis nyoblos, pohon ini masih ada. Bulan depan ditebang sama bokap gue. Tadinya pohon mangga itu di sini. Di sini persis belakang kita ini pohon mangganya. Padahal pohon mangganya itu memang dikasih lampu sama bokap gua, sama kayak lampu yang di tiang sini, dikasih lampu. Maksud dan tujuannya supaya nggak ada yang mampir. Tapi tetap nggak ngaruh, ternyata ada yang mampir. Nah, gua dulu berspekulasi mungkin dia yang gue lihat dulu waktu gue SMP. Tapi kalau menurut orang yang pernah kesini atau yang bisa lah pernah bertamu ke rumah ini, sebenarnya penghuni asli sini cuma 2, yang itu yang nenek-nenek sama kakek-kakek itu, dan mereka memang nggak ganggu. Kehadirannya pun juga jarang sekali ditemuin, karena yang ngeliat kakek-kakek itu cuma gua sama adik gua yang nomor 3. Gua 4 bersaudara ya. Yang ngeliat nenek-nenek itu nggak ada dari kita yang satu pun pernah ngeliat dia. Cuman memang pernah sebuah cerita, ini kan kalau lagi udah mulai rumput, alang-alang udah banyak, terus tembok ini pohonnya udah mulai gondrong ya. Kita ada tukang kebun keluarga namanya Aki Biru yang suka beresin. Terus saudara gue nitip pesen, Yus itu pohon dipapras aja lah biar nggak terlalu ganggu kalau mobil lewat gitu, karena kadang mobilnya dia kan keganggu sama dahan itu, takut lecet ya. Gue bilang, Ki itu pohon mangga dipapras, yang belah mana? Ini mangga apel, gue gituin. Karena memang orang Betawi juga. Ya, ntar gue papras, kata dia gitu. Ternyata dia ngerjain itu dulu, soal mapras pohon mangga. Ternyata bukan dipapras sama dia, dibotakin, dihabisin. Habis, tinggal rantingnya doang, nggak ada daunnya. Dia pulang istirahat karena zuhur kan, makan, habis makan katanya meriang.
Akhirnya nggak dilanjutin. Gue marahin ke rumah, besok ya gue lanjutin, baru gue enak nih meriang kata dia. Ya udah, nggak nongol-nongol bang, seminggu lebih, sekitar ada kali 10 hari mah. Karena gue waktu itu lagi sibuk gawe juga. Gue tanya pas gue lagi free, Ki, ngono ngapa kagak dilanjutin? Gue gituin. Kata dia, gue udah datengin gue. Ya kan kita datang kemari Ki, bukan sama elu, tapi ono yang pun mangga. Lah gimana ceritanya? Menunggunya datengin. Iya, ini gue antara pengen ketawa sama pengen prihatin. Karena memang logat orang Betawi kan lucu ya. Iya. Menurut dia datengin di mimpi katanya, emang ngapa dihabisin? Kan gue kepanasan. Kata sosok yang nunggu pohon mangga ini. Betul. Cuman Aki Biruin berdalih, lah kan tan numbuh. Tetap gue kepanasan, tapi efeknya itu. Jadi tongkrongin di sana. Jadi si sosok nenek-nenek ini pindah dulu ke sana nongkrongin Di rumahnya. iya. Ini kalau nenek itu mau hadir nggak apa-apa lah, Ya. sinilah. Jangan dari jauh aja. Karena memang akibat hal tersebut dia akhirnya meriang seminggu lebih, 10 harian lah kira-kira. Jadi sakit tuh. Sakit, meriang. Dan meriangnya juga bukan yang dikerokin selesai, enggak. Berlarut. Masih berkepanjangan 10 hari lah kira-kira. Itu sih dari tukang kebun keluarga kita. Lalu sebelah sini kan ada bangunan nih agak gede. Gue sambil bakar rokok dulu bang ya, biar enak. Iyalah bang, enjoy bang. Nah, bangunan ini dulunya adalah rumah lurah waktu masih aktif ya. Ketika sudah tidak menjabat, lurah tersebut memutuskan buat jual rumahnya. Dibeli sama orang untuk dijadikan sebuah PT untuk menaungi calon TKI. Yap. Nanti di sini mereka akan ditampung dari berbagai macam daerah, lalu dilatih untuk siap kerja lah di luar negeri. Mungkin dilatih dari skill mereka sebagai asisten rumah tangga atau dari segi bahasa. Nah, sebelah bangunan ini tadinya tanah kosong nih sebelah sini. Jadi dulu rumah saudara gue belum ada, masih tanah kosong juga, lapangan. Mungkin ibarat kata dulu mah dedemitnya adu mekanik kali ya. Iya. Kalau dulu ya. Cuman memang di lahan tersebut si developer ada sebuah kehambatan dalam membangun komplek. Akhirnya dari salah satu sesepuh di sini, almarhum, beliau bilang ini harus disyaratin. Syaratnya udah dipenuhi dan si makhluk-makhluk yang ada di tanah kosong ini lumayan bang, berapa hektar itu waktu itu. Semuanya dipindahin ke sini. Persis di balik tembok ini. Mau dari bentuknya apapun, jin, siluman ada semua di sini. Di tempat penampungan TKW ini. Iya di sini, sebelah tembok ini persis. Akhirnya imbasnya adalah si calon TKI ini, ya kita nggak tahu ya latar belakangnya seperti apa mereka itu. Mungkin mereka punya beban pikiran tentang keluarga atau pasangan, banyak lah mungkin ya. Ketika pikiran mereka kosong, mereka kesurupan. TKW-TKW-nya pada kesurupan. Pernah, sering malah, bukan pernah lagi, sering. Bahkan nggak jarang kesurupannya masal. Satu nih teriak nangis, dipegangin, ntar ada lagi nyamber, ntar ada lagi nyamber. Bahkan pernah udah nih satu nih dinetralisir, nggak tuh masuk yang lain. Padahal yang misalnya ada 3, yang satu udah selesai, yang 2 nih belum dipegang sama ustadznya misalkan, baru mau dipegang nyamber lagi satu. Kayak gitu, itu pernah sering kayak gitu. Dan kejadiannya nggak malam banget, masih sore, jam 9, jam setengah 10, kayak sekarang gini dulu ya. Tapi mungkin pikiran mereka sedang kosong. Mungkin setelah itu diajarkan jangan punya pikiran kosong gitu ya, lebih mikir ke hal-hal positif atau zikir dan sejenisnya. Yang non muslim mungkin mereka dengan kegiatan ibadah mereka seperti apa gitu. Semenjak itu mulai reda tuh bang,
tadinya hampir tiap malam bang. Jadi gue kalau dari kamar tuh nangis gitu atau teriak-teriak, ketawa, kesurupan. Jadi dulu kita tuh di sini awalnya bingung, kok bisa? Oh ternyata adanya syarat dari developer itu, pihak sini yang agak dirugikan. Cuman memang hal tersebut udah kita sebagai warga kayak ya udahlah ya, nggak mempersulit lah, nggak memperpanjang, karena hitungannya kan ya ini kan beda alam. Kita manusia derajatnya lebih tinggi dibanding mereka gitu. Nah di sini cuma ada yang bunuh diri juga bang, malah ini 3 lantai. Yang lantai 3 tuh tadinya belum ada, masih cuman dak doang. Loncat pala duluan nyampe ke bawah. Lebih dari 2 orang kayaknya yang bunuh diri. Gue nggak ngerti mereka itu kenapa. Ya walau alam ya, mungkin ada pengaruh dari kayak gitu juga, gue kurang paham. Cuman memang pernah suatu ketika gue lagi keluar pagar, ngintip nih ke daerah sini karena kan tembok mereka pakai besi gitu ya, kayak teralis. Genderuwo bang sini bang. Ada di sini. Sini genderuwo. Persis di sebelah tembok rumah gue ini. Kalau gue jajarin ya, sejajar lurus sama kamar dulu tempat gue tidur. Yap. Di malam-malam yang lainnya itu, gue pernah ngeliat sosok lain menyerupai ular. Di tempat penampungan TKW ini. Ada yang menyerupai kakek-kakek, ada yang menyerupai kuntilanak, banyak di sini. Nah semenjak itu gue langsung berasumsi mungkin dulu yang gue cerita di sini tuh kayak rame, mungkin mereka lagi main ke sini. Karena persis cuma di sekat tembok doang. Aduh merinding gue bang. Bang berasa banget ini. Mungkin denger ya, jadi sini lah kalau mau nongkrong lah. Jangan. Itu sih yang kurang ekstrimnya ya. Ada lagi yang lebih ekstrim. Ketika gue lagi ada acara bukber, kebetulan gue gelar karpet di sini, karpet agak gede. Gue sempat bilang sama teman-teman gue, ini kita dalam rangka bukber, gak usah yang aneh-aneh ya. Dalam arti gue nggak mau ada acara mabok-mabokan. Ternyata temen gue ada yang bandel, bawa lah minuman, sebut saja merek anu lah. Ketika mereka, ini di luar pengawasan gue karena ada guru juga bang waktu itu bang. Posisi ada guru dan mereka minum-minum juga. Wah gokil loh, mentang-mentang udah lulus. Dalam hati gue kan, gue masih antepin doang. Ternyata pas mereka udah mulai ngaco, main gitar, nyanyi-nyanyi, sekitar jam 12-an, hampir setengah 1, teman gue ada yang notice. Memang duduknya arah ke sini ya, ke kita nih ngadepnya dari sana, notice ke bagian atas TKW ini, tempat penampungan TKI ini. Karena gue dulu dipanggil Laler ya, Ler, itu siapa yang jemur baju merah putih, keren banget kayak bendera Indonesia. Hahaha, ketawa, namanya bocah mabok. Gue udah ngerasa, oh kuntilanak nih. Memang sini ada 2, ada yang jubahnya warna merah dan putih. Ya gue sih diem aja karena gue kan memang penghuni sini ya, jadi gue tahu apa yang ada di sekitar rumah gue. Nah ada satu orang yang mungkin bisa dibilang maboknya setengah-setengah kali ya. Dia sadar. Dia langsung sadar. Buat gue diem, tapi gue ngangguk. Tapi gue gini. Ada. Kelihatan jelas. Dan teman gue ngeliat. Gue cuma bilang gini sama teman gue yang agak sadar. Takutnya sini nggak kondusif kan. Iya. Namanya bocah-bocah lagi begitu. Tapi ketika gue bilang gini, dia malah teriak, setan. Dan seketika teman-teman gue langsung, mana? Tuh ditunjuk. Benar, ada 2 di atas. Sekitar jam 12-an, hampir setengah 1. Seketika yang mabuk langsung sadar semua. Iyalah. Dan mereka langsung ketakutan. Seketika mereka nggak berani pulang. Akhir sahur di sini juga.
karena acaranya lagi bukber momennya. Terus gue langsung omelin, kan udah gue bilang di sini jangan bawa yang aneh-aneh. Masih bersyukur lu nggak ada yang kesurupan. Bukan rumah gue yang nggak aman, tetangga gue yang nggak aman. Karena kan buangan bang. Cuman satu kondisi itu gue sempet kayak mungkin komunikasi batin ya. Gue bilang dalam hati, mending lu pergi deh. Gue tahu ini jamnya lu beraktivitas, tapi nggak perlulah sampai nongolin wujud lu gitu. Gue cuma minta tolong kayak gitu, mending lu pergi deh. Dalam hati gue ya, batin gue ngomong kayak gitu. Karena ini kan ibarat kata ini wilayah gue. Lu kan jin, harusnya lu sama gue tinggiin gue derajatnya. Akhirnya nggak lama batin gue ngomong kayak gitu, mereka pergi. Cuman kalau gue pribadi memang gue diajarkan sama orang tua gue yang memang basicnya agama, kita nggak boleh takut selama kita nggak mengganggu. Jadi secara nggak langsung prinsip orang Betawi zaman dulu itu gue terapin juga buat makhluk yang beda alam. Gitu sih bang, kira-kira dari pengalaman gue di lingkungan gue sini dan rumah ngkong gue. Rumah kakek lu ya. Betul. Tadi pas lu ngeliat, masih kecil ya bang, pas lu ngeliat sosok kakek lu di dapur itu yang lu minta susu, sosok itu diem aja atau nengok ke arah lu nih bang? Oh flat bang. Masih interaksi? Flat aja? Flat. Contoh, ini kakek gue, jadi kakek gue nih, ini gue nih narik-narik celana, diem aja begini, gini ya diem. Logikanya orang kalau celananya dipelorotin, ketarik sampai melorot itu, refleks nggak ngambil? Iya pasti. Nah ini nggak, diem aja gini. Dan pas lu pelorotin celananya, lu lihat pantatnya busuk. Busuk ya, kalau gue menelaah ketika gue udah dewasa itu busuk ya. Tapi bang nggak ada baunya bang, tapi busuk. Dan kakinya nggak ada. Kakinya itu cuma sampai sini bang. Nggak ada telapak ya bang? Nggak ada, cuma sampai mata kaki. Itu yang bikin gue makin bingung. Makanya pas kakek gue bilang, Yus, ayo nyusu, makanya gue langsung menghampiri. Karena gue nggak ada pikiran ini tuh setan gitu ya. Gue nggak ada pikiran itu karena gue masih kecil banget. Pas lo hampirin sama kakek lo ke dapur, sosok itu nggak ada. Itu sih yang menurut gue lumayan epic karena menirukan anggota keluarga ya. Itu epic menurut gue. Epic banget lah, gue juga pernah ngalamin karena kan itu. Nah itu kalau wujud originalnya dia ya mungkin gue udah ngalamin duluan di rumah ini ya. Tapi wujud yang menyerupai anggota keluarga gue belum pernah ngalamin, makanya gue ngalamin itu. Wah gue udah ngaco di situ. Ya bener epic banget itu. Terus bang, pas lu pulang habis nonton konser itu, yang di pohon mangga ini tadi kan, lu ngeliat sosok kuntilanak. Iya betul. Itu kuntilanaknya itu ngeliat ke lu jelas banget. Oh jelas parah bang. Tatapan tuh. Jelas parah bang. Mata kita langsung kontak mata bang. Dan dia begini-gini aja bang. Iya. Kondisi muka hancur, mata nggak sinkron posisinya, yang ada yang di sini, ada yang di sebelah sini, kayak orang juling gitu. Tapi diem aja. Cuma gini-gini aja bang. Rambutnya panjang parah bang masalahnya bang. Hampir mendekati jubahnya yang ngample di sini. Wah, yang bikin gue merinding itu sebenarnya kan itu bang, ketika jubahnya mulai perlahan keangkat dan dia terbang. Wih. Itu yang bikin gue merinding bang. Itu sih gue rasa makhluk yang sama ya, karena tetangga gue pernah melihat di belakang rumah gue ini ada rumah tingkat, ada apa kayak rooftopnya gitu ya, buat jemur pakaian, naro toren. Situ ada perempuan, dan ini tetangga gue yang rumahnya depan persis ini pernah lagi nongkrong di terasnya ngeliat ke arah belakang sini, ada kuntilanak. Gue rasa sih itu makhluk yang sama ya, yang gue lihat di pohon mangga sini sama di sebelah situ. Gue rasa sih sama. Kalau dari tetangga gue yang di belakang ada lagi bang, pohon nangka, pohon rambutan, pohon kecapi. Iya pasti. Wah itu banyak banget bang kesaksian tetangga gue, cerita-cerita itu lebih banyak lagi. Cuman memang kondisi sekarang kan udah banyak kontrakan, mungkin keberadaan mereka agak teredam. Dia mereka minggir sedikit lah. Iya mungkin ya. Tapi kayaknya ini sih enggak nih. Aman ya. Paten nih kayak sebelah sini. Asli, lihat dari bangunannya aja gelap banget. Iya, makanya gue sampai sempet sama nyokap
ntar mas kalau udah jadi orang kaya mas belilah kalau perlu lah gue Amin, bikin amin, aja. amin. Beli bang. Karena tujuan gue buat Biar nggak horor. minggirin mereka. Iya, betul. Gitu sih. Dan selama ini lu masih ngalamin nih atau keluarga lu juga masih ngalamin nggak hal-hal Kalau mistis sekarang di rumah ini bang? Alhamdulillah sih bang ya, semenjak mungkin 2011 ke atas ya, 2015 ke atas lah, udah jarang banget sih. Udah nggak banget. Udah Kayak enggak, karena itu dulu udah mulai ya. banyak pembangunan di sini bang. Iya. Orang bikin kontrakan, karena tanah kosong masih banyak dulu di sini. Iya. Karena tahun segitu kontrakan-kontrakan di belakang udah banyak. Jadi kebun-kebun itu udah ganti jadi rumah. Ya kan manusia punya hawa panas, mungkin mereka perlahan-lahan tersingkirkan keberadaannya gitu. Gitu sih bang, kurang lebih bang pengalaman gue di daerah sini. Iya. Epic banget sih bang, yang kalau lu pegang sampai lu lorotin celana yang lu anggap itu kaki lu ternyata bukan. Sebenarnya selain itu gue ada lagi bang pengalaman yang lebih epic lagi ketika gue masih main motor ya. Jadi anak touring lah bahasa dulu ya. Jadi anak komunitas. Ketika gue touring, gue ngalamin banyak kejadian juga yang memang hampir merenggut nyawa gue sebenarnya bang. Cuman mungkin itu kita obrolin di lain waktu kali bang ya. Siap. Nanti kita bakal ngebahas lagi nih bang. Siap. Sekian nih Bang Virus. Siap. Udah mau berbagi ceritanya nih di Dimensi Mistik. Siap. Dan buat teman-teman, sekian nih kisah pengalaman horor Bang Virus yang dialami di rumah ini dan sama di rumah kakeknya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Bang Virus ini, mau cerita langsung di Dimensi Mistik, langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor kisah nyata yang epic banget ya teman-teman. Gue rasa cukup, udah kemalaman juga nih bang. Iya, ini lumayan ya, jam berapa kira-kira nih? Ya, jadi kita akhiri nih. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Virus pamit undur diri. Ciao.